artikel atau buku kedua dari Imogen berjudul The Power of Habit. Ini kalau baca judulnya kekuatan sebuah kebiasaan ya. Jadi apa yang dijelaskan di artikel itu kurang lebihnya adalah dilakukan beberapa eksperimen. Salah satunya itu pada tikus. Jadi tikus itu, oh ya, eksperimen ini sekitar tahun 1990 ya, udah lama banget ya. Tapi di artikel itu dijelaskan bahwa eksperimen ini menunjukkan tentang pola tikus dalam menemukan targetnya. Jadi tikus itu diberikan sebuah eksperimen, dia ditaruh di sebuah labirin berbentuk T, dia dikasih tantangan untuk menemukan coklat pada ujung labirin yang berbentuk T tadi. Pada eksperimen awal, tikus ini terlihat sekali dia orang yang belum pernah tahu jalan, jadi dia mencari dan ya layaknya tikus kali ya, tengok sana tengok sini sambil maju sedikit, tengok sana tengok sini ya. Dan intinya dia berusaha untuk menemukan apa yang dia cari dengan mungkin mengendus-endus ya, mengendus-endus, setapak demi setapak, akhirnya sampai pada ujung ketemulah apa yang dia cari, yaitu si coklat tadi di ujung labirin berbentuk T itu. Nah, pada eksperimen berikutnya, si tikus ini diberikan tantangan yang sama, mungkin dengan track yang berbeda, intinya sama, menemukan sedikit berbeda mungkin track-nya ya. Jadi menemukan sama coklat itu di ujung labirin berbentuk T. Pada eksperimen berikutnya ini, tikus terlihat dia itu lebih mudah. Effortnya tidak seperti yang eksperimen pertama. Dia langsung seperti kayak menemukan pola, kalau di sana itu target gue ada di sana gitu. Jadi dia langsung seolah-olah tuh nggak yang kayak tadi, yang tengok-tengok, setapak maju, udah kayak gitu, tapi lebih cepat ya untuk menemukan si coklat di ujung labirin berbentuk T tadi. Ya mungkin kalau misalnya secara gambaran simpel mudahnya, itu kalau dipakai stopwatch atau timer gitu, mungkin secara percepatannya akan lebih bagus dibanding kecepatan, atau di situ yang terjadi percepatan kan. Kecepatan dia lebih bagus dibanding di eksperimen pertama. Sebenarnya eksperimen ini dilakukan juga ke manusia atau orang di eksperimen-eksperimen yang lain ya, dilakukan mungkin oleh ilmuwan-ilmuwan yang lain. Pada ujungnya adalah kenapa sih ini bisa terjadi gitu? Kenapa sih mungkin entah tikus entah manusia ini bisa berlaku seperti itu, gitu. Dia seolah-olah tindakan berikutnya itu sudah tidak mengalami kesulitan pada tujuan yang sama mungkin di tempat atau tujuan tertentu, mungkin di tempat yang dan waktu yang berbeda gitu, tapi di tujuan yang hampir sama gitu, seperti kayak tikus tadi. Ternyata secara fisiologis atau mungkin secara biologis nature-nya manusia ya, itu manusia sudah diberikan dianugerahi sama Tuhan itu ada yang namanya bagian di dalam otak, namanya adalah basal ganglia. Apa sih basal ganglia itu? Adalah struktur neurologis kecil yang tertanam jauh di dalam otak. Menurut artikel ini, bahkan basal ganglia ini, misalkan bagian otak lainnya rusak, si basal ganglia ini tetap dapat berfungsi secara normal. Luar biasa ya, ini anugerah yang sangat luar biasa. Jadi itulah yang menyebabkan kenapa tadi seolah-olah itu kayak, entah ini namanya memori atau apa, orang tahu juga. Tapi itu semacam kayak kan ngebaca pola lama pada waktu atau kesempatan yang berbeda, manusia atau mungkin makhluk hidup itu akan ya, akan mengulang cara yang sama, bahkan sudah tidak dengan mencoba-coba, tapi udah langsung lebih mudah untuk mencapai tujuannya dengan tujuan yang sama sebelum dia memiliki pola itu waktu awal-awal coba. Nah, ini mungkin yang dimaksud dari artikel ini dalam judul kekuatan sebuah kebiasaan ya. Jadi sebenarnya artikel ini menggambarkan bahwa kebiasaan itu seperti kayak jadi semacam pola yang bisa bermanfaat bagi manusia atau makhluk hidup untuk mempermudah mencapai tujuan melalui sebuah proses ya tentunya. Pola ini terjadi tidak ujuk-ujuk gitu jadi bisa kayak gitu, jadi punya pola kayak gitu. Mungkin tidak berawal dari dari mencoba dan sebagainya, yang pada akhirnya pengulangan atau aktivitas yang lain dengan tujuan yang mungkin hampir sama, orang akhirnya memiliki pola dan bisa mencapai tujuannya jadi lebih cepat. Seperti itu. Jadi mungkin ini yang dimaksud the power of habit. Demikian reviewnya, kurang lebihnya terima kasih setelah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.